Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Ya, jadi kami ini adalah dua orang teman gereja Dua orang. yang kebetulan sama-sama perantau. Terus kami ngumpul dan ngobrol tentang transisi hidup menjadi perempuan dewasa. Kan kita udah dewasa ya. Iya, kita udah dewasa. Jadi di sini kita ngumpul ngebahas tentang topik-topik mulai dari soal hidup berkeluarga, terus pekerjaan, terus ya sampai mungkin keuangan. Gitu. Sekarang sebagai orang dewasa kan kita pasti mengalami nih perubahan ini semua. Tuh. Iya, apalagi Mbak. Ya, terus ya akhirnya terwujud juga deh ini siniarnya. Iya, udah berbulan-bulan loh kita omongin sebenarnya. Kita udah ngerencanain dari mungkin Dari bulan April mungkin ya. waktu kita ngobrol di sini ngobrol juga. pas minggu-minggu Paskah itu ya. Jadi ini akhirnya kita sekarang udah bisa angkat suara ke dunia maya dan mudah-mudahan para pendengar berkenan dan ikutan nimbrung sama kita. Anggap aja kayak ngobrol sama teman sendiri lagi curhat soal midlife crisis gitu ya. Nah, jadi inilah ajangnya untuk kita ngobrol bersama. Ya. Yes, jadi di episode dan serial perdana Ruang Tamu ini kita pertama mau bahas satu kata yang tadi sudah kita sebut ya, dan kita singgung, yaitu pertemanan. Terutama pertemanan waktu kita ini umurnya sudah semakin dewasa, atau singkatnya pertemanan yang dewasa. Betul. Nah, jadi satu serial, ini kita senior ini kita bakal punya beberapa serial. Ini serial pertama, ada kira-kira 10 episode ya, dan di 10 episode itu kita bakal fokus sama isu pertemanan dewasa. Ya. Nah, karena ya pertemanan dewasa ada beberapa angle ya, beberapa sisi yang harus yang harus dibahas. Cuma di episode pertama ini kita mau bahas tentang secara umum apa sih pertemanan dewasa itu gitu. Dan aku pilih topik ini gara-gara keinget waktu kita ngobrol di sini sama Mbak Mayang. Iya. Itu Mbak Mayang mention dia sekarang temennya cuma suaminya. Persetujuan berarti. Iya. Aku bisa relate banget gitu kayak. Iya ya, temennya cuma suaminya, terus ya walaupun ya ada juga ya teman kayak Mbak Gita, aku juga temenan sama beberapa orang gereja lain atau yang bukan orang gereja. Cuma konteksnya mungkin kayak beda banget teman dekat kali ya. Kan Mbak. Kayak ngebandingin zaman dulu waktu kita masih kecil. Iya, benar. Seantero kelas itu kita bilang temen gitu kan. Kalau sekarang kayaknya nggak gitu. Iya sih. Kalau aku ini juga sih. Kan kebetulan aku ini adalah orang yang cukup introvert sebenarnya. Tapi waktu aku masih kecil, waktu kecil mungkin nggak terlalu taunya main aja ya. Jadi aku ketemu temen di gereja, di sekolah, ya emang karena untuk main, belum yang untuk curhat-curhat apa gitu. Baru kerasa kan pas di SMP tuh, karena kita udah remaja kan. Jadi waktu itu sebenarnya aku tuh dalam pikiran aku adalah aku tuh pengen punya teman deket sebanyak-banyaknya. Lebih dari 2 malah, pikiranku waktu itu begitu. Jadi kayak temen yang benar buat curhat. Temen yang buat curhat ya, karena di sini konteksnya kan temen deket ini kan kita bisa curhat, sharing lah ya. Soalnya kalau temen dalam artian umum kan ya temen cuma nongkrong basa-basi atau cuma ngumpul-ngumpul komunitas apa, kita juga anggap mereka teman kan. Jadi waktu itu mikirnya aku pengenlah punya teman gak cuma satu kayak gitu loh, di mana-mana adalah 2 lah, entah tuh di gereja ada, di sekolah ada, waktu itu kayak gitu.
Sampai Iya. aku waktu SMA masih seperti itu. Kemudian waktu kuliah tambah lagi karena waktu itu masih punya jiwa semangat untuk berorganisasi. Oh, iya, aktivis Iyalah, kampus nih. iya waktu itu punya jiwa organisasi. Jadi kan kayak mindsetnya mindsetnya waktu itu kayak kalau bisa punya temen di mana-mana itu bagus ya. Tambah lagi kan mungkin ya di usia-usia itu kan kadang ada orang yang cenderung berkelompok, geng lah ya bahasanya. Iya. Kadang istilahnya ya di Indonesia True. bisa kayak satu kelompok bisa 5 orang, 6 orang, bisa lebih gitu. Jadi tapi anehnya aku nggak punya geng. Jadi aku tuh lucunya gini Mbak, aku tuh berteman dekat sama satu orang Iya. di geng tertentu. Jadi misalnya nih ada geng A nih, Iya. aku berteman sama satu orang itu, tapi kami temannya bisa dikatakan awet. Lalu aku punya teman deket lagi, tapi dia bukan satu geng sama ini, jadi beda geng. Jadi aku kayak dulu disebutnya tuh kayak nomaden karena temennya tuh di kelompok yang berbeda-beda, tapi cuma satu. Ngerti banget. Kok Sama ya? Aku juga kayak gitu. aku zaman kuliah, shout out buat Dwi, temen gue zaman kuliah yang suka aku datengin kosannya. Itu aku juga gitu. Aku punya satu temen yang beneran Iya. deket. Tapi terus dia Dwi ini juga banyak temennya. Justru daripada aku sebenarnya si sohibku zaman kuliah ini yang dia paling banyak temen. Oh gitu. Aku cuma tergantung sama dia. Dia yang lebih gaul dari aku. Iya. Aku cuma ngikut ya. Iya. Oh iya, mungkin sama banget. Iya, jadi aku dulu gitu. Sampai ada Kapan berubah nih jadinya? malah justru setelah pas S2, pas di Korea kan, kebetulan saya S2-nya di Korea. Waktu itu aku masih sering merasa sendiri, sepi. Iya. Karena ya oke, aku punya satu teman dekat, punya 2 teman dekat, walaupun tadi dari kelompok yang berbeda. Tapi kadang-kadang ngelihat mereka ngumpul bareng, aku ngerasa kayak aku nggak belong to the group gitu loh Mbak. Jadi kayak Waktu di Korea ini berarti. ini waktu pas masih settingannya. kuliah Kak, oke. masih kuliah S1 waktu saya di Semarang. Tapi mungkin aku nggak begitu kerasa sendirian karena aku waktu tinggalnya di rumah saudara selama aku kuliah. Jadi misalkan nih bangin bahasanya kayak pelampiasannya supaya aku nggak merasa sendiri, tapi aku masih punya, waktu itu aku masih ada eyang, masih ada nenek, terus masih ada tante, masih ada sepupu. Jadi aku nggak ada kawan deket, misalnya kawan geng gitu nggak masalah, tapi aku masih punya keluarga di rumah seperti itu. Pas S2 kan aku beneran sendiri ya, aku nggak ada keluarga, temen juga baru lah katakanlah gitu. Ya kebetulan aku di Busan itu kan ternyata orang Indonesia juga nggak sedikit ya, yang sekolah ya. Banyak sih sebenarnya ternyata di Korea Selatan itu. Yoi. Jadi waktu itu karena begini Mbak, aku punya komitmen tiap weekend Sabtu Minggu aku tuh karena kebetulan jadwal labku waktu itu tuh sangat padat dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu sampai siang aja aku masih ke lab. Ya ampun. Dan aku itu nggak tahu kenapa prinsipku setiap aku berada di suatu tempat yang baru aku mencari gereja, lalu kemudian aku mendapat komunitas. Jadi waktu itu ketika aku udah dapat gereja, aku udah ada komunitas, aku punya komitmen pengen pelayanan, bantu pelayanan lah. Waktu itu aku jadinya mulai komit untuk mau pelayanan di musik, ngiringin ibadah. Jadi karena komitmenku itu Sabtu sore aku harus ke gereja untuk latihan. Plus ada komsel, Bible study lah mungkin kalau di sini ya. Jadi gitu. Gara-gara itu akhirnya aku kalau diajak pergi sama teman-teman yang lain yang kebetulan juga bukan sama Kristen, aku jadi nggak bisa. Tapi waktu itu aku jelasin lah ke mereka ya, dan mereka juga tahu, oh ya memang aku fokusnya kalau Sabtu pasti ke gereja karena harus latihan dan lain-lain. Tapi gara-gara itu aku jadi kayak pada awal-awalnya mereka tuh masih ngajak-ngajak lah kayak, Mbak Gita mau nggak ikut ke sini misalnya diajak ke jalan kemana gitu. Sampai akhirnya mereka udah nggak nanya lagi karena udah tahu ya aku pasti nggak bisa. Walaupun sih sebenarnya kalaupun
mereka mau ngajak dan waktunya pas, kayak aku masih bisa lah ya bikin jadwal, oh mungkin bisa lah aku ikut cuma sebentar, habis itu aku baru ke gereja gitu-gitu, sebenarnya bisa. Cuma adalah gara-gara itu aku mulai merasa seperti kayak, oh ternyata gini ya, kalau aku terlalu berekspektasi ke suatu kelompok pertemanan. Nah, akhirnya aku menyadari lambat kelamaan, oh memang tidak semua orang itu sama personalitinya. Kayak ternyata aku mending punya teman yang satu atau dua, tapi mereka lebih awet karena mereka respect dengan keputusanku. Dan entah itu kita nggak harus selalu bertemu setiap saat, tapi ketika nanti kita punya waktu, kita kualitasnya tuh lebih kualitas lah, seperti itu waktu itu. Begitu dari situ akhirnya aku mulai memutuskan, oh ya udah, kalau memang aku hanya bisa berteman sama satu orang, dua orang, ya sudahlah, kalau memang lebih awet kayak gitu. Aku, kalau Mbak gimana? Kalau aku mulai ada terkikis ini transisi itu Mbak, sampai akhirnya punya mindset pertemanan dewasa yang seperti sekarang. Nah, di awal aku juga yang kayak gitu ya, sama nih. Punya temen dari kelompok yang A, terus dari kelompok B, terus ngerasa, oh gue nih gaul banget gitu. Pas zaman kuliah, terus ya dari SMA juga, terus kuliah. Nah, mulai transisi ke situnya itu rada-rada lucu, gara-gara aku punya keponakan. Terus keponakanku itu suka ditinggal sama kakakku di rumah. Jadi di situ tuh suka kakakku setelah punya anak terus dia tetap kerja, tapi jadi masih umur 3-4 bulan keponakanku tuh udah suka ditinggal di rumah cuma sama pembantu, sama neni, terus sama seringan sama papa. Nah, aku suka di-expect kayak langsung pulang ke rumah bantu ngurus keponakan gitu. Nah, jadi aku tuh dari situ juga waktu kuliah itu aku juga udah ada periode dimana ya itu harus ninggalin teman, dan istilahnya jadi kayak Shirley mah kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Ya itu gara-gara ngurus keponakan. Tapi ya dari situ aku juga ngerasa aku juga jadi nggak usah wasting banyak waktu gitu. Dan ini satu hal yang mungkin bakal banyak yang kesel ya ngedenger aku ngomong gini, tapi beberapa teman-teman kuliah itu gitu, kalau misalkan janjian ketemuan, aku ketemuan di mall, janjiannya jam 6, ngaret sampai jam 7, sampai hampir jam 8 baru nongol. Itu aku beberapa kali terjadi seperti itu. Itu sengaja apa gimana Mbak? Itu yang aku nggak tahu. Jadi dari situ aku juga ngerasa kayak aku kuliah pulang, tapi aku juga masih tetap pengen hangout gitu sama teman-teman ini. Cuma sering nggak on time. Dan jadi aku ngerasa kayak kenapa sih gue wasting time di sini berjam-jam cuma buat gitu. Nunggu lagi kan. Buat nunggu doang gitu kan, jadinya kayak nggak worth it gitu. Kok temenan tapi nggak respect my time. Jadi dari situ agak ya udahlah, gue jalan sendiri aja. Dan setelah itu juga kan aku pergi exchange, terus mulai masuk ke kantor yang agak high demanding, jadi makin sedikit waktu gitu. Nah gitu deh, jadi pengalaman kita bagaimana akhirnya dari yang temenannya banyak, pool yang banyak, jadi terkikis gitu. Bahasanya begitu. Nah, lucunya nih Mbak, kalau menurut penelitian, menurut riset, riset sekarang pertemanan itu kenapa? Pertemanan itu hal yang penting banget sebenarnya padahal. Jadi menurut Dr. John Deloney, itu dari mana Mbak? Dari Amerika Serikat. Dia psikolog
tentang khususnya ekspertisnya tentang anxiety. Oke. Jadi punya pertemanan, punya connection dengan orang-orang yang mungkin sefrekuensi gitu ya, dan yang care sama kita. Itu salah satu faktor yang bisa mengurangi anxiety attack. Kayak anxiety apa sih? Panik tiba-tiba gitu kan. Iya. Kan orang kadang suka parno, terus aduh ini kalau aku nggak bisa dapet aku nggak tahu beasiswa ini gitu, ntar aku aduh aku gagal dalam hidup apa bla bla bla. Yeah. Itu akan less likely terjadi sama orang-orang yang punya komunitas, punya connection sama orang lain gitu. Dan itu salah satu hal yang pas zaman COVID itu kerasa banget katanya. Karena connection, kalau menurut Dr. John Deloney ini, connection itu dia bukan cuma soal ngobrol lewat sosmed atau WhatsApp. Iya. Kayak ada pertemuan dua arah fisik, ya, fisik ya. Dan secara fisik, Iya. dia specifically bilang harus ada fisik. Karena namanya komunikasi itu bukan cuma verbal, tapi juga ada komunikasi non-verbal. Oke. Dan seringan komunikasi non-verbal inilah yang lebih bikin orang punya connection terhadap orang lain. Nah, itu tuh. Kalau apakah ada riset juga Mbak, kayak seiring bertambahnya usia, kayak jumlah pertemanan itu bisa berkurang, itu apakah normal atau gimana? Menurut Mbak sendiri kalau misalkan belum ada riset yang kita Kalau aku sih baca ya. Aku kayak pernah ngeliat riset juga waktu nyiapin podcast ini. Aku pernah baca juga, ya memang trennya itu memang begitu, menurun ya, jumlah pertemanan dalam kehidupan waktu transisi menjadi dewasa, itu juga biasanya jumlah temennya berkurang gitu. Siapa ya itu yang researchernya? Adalah di Elsevier pokoknya. Salah satu jurnal favorit kita. Nah, tapi kalau aku pribadi nih, hipotesis yang aku punya sih, aku kadang ngerasa satu keterbatasan fisik, karena kan kita makin tua, benar. Kita makin tua makin nggak bisa keep up lagi gitu. Kayak sekarang aku nggak bisa lagi tuh kalau begadang 1 hari, aku recovery-nya tuh bisa seminggu. Sama sih. Aku juga sekarang 1 hari ini langsung besoknya isinya full istirahat. 2 hari 3 hari lah paling nggak. Itu jadi dulu nggak gitu. Kalau sebelumnya kita bisa hangout, nongkrong sampai jam 9 sampai malam. Terus berhari-hari, atau kita punya jadwal bertemu, hari ini siapa, besok siapa. Itu kalau kita sekarang kita harus ngurus diri, mengurus badan kita, menjaga kesehatan gitu kan. Iya. Apalagi juga karena kita udah menikah kan Mbak, jadi juga bukan hanya kebutuhan, maksudnya kebutuhan psikologis kita aja ya dalam pertemanan, tapi juga harus bertanggung jawab juga sama rumah, sama suami. Itulah, jadi pertemanan yang karena ada keterbatasan itu ya, mulai dari physical capacity, mental capacity juga, itu kapasitas mental, kapasitas fisik itu berkurang. Jadi makin ada seleksi, seleksi alam. Gitu. Untuk kita nih Mbak, apa juga mungkin karena kita ini kan hitungannya, kita kan merantau ya, apa sih bahasanya? Emigrasi apa imigrasi? Benar yang mana? Emigrasi. Karena kita kan ini merantau, dan merantaunya lumayan jauh ya. Lumayan jauh di sini di Praha. Itu juga kayaknya salah satu juga yang mempengaruhi kita dalam membatasi pertemanan deh kayaknya. Karena kan misalkan kalau mungkin kita di Indonesia, kita punya waktu lebih banyak bisa berpapasan sama teman kita, apalagi kalau masih tinggal satu kota yang sama ya. Sekarang kan kita tinggal jauh ini gitu loh, ya paling hanya bisa lewat media sosial, atau pokoknya nggak yang secara fisik kayak tadi yang Mbak bilang kan. Jadinya itu juga mempengaruhi kita. Dan ya lagi-lagi
despite di samping adanya teknologi, tapi tetap kita harus ketemu komunitas dan punya pertemanan yang secara fisik ada di tempat itu. Itu juga yang Dr. John Deloney bilang, kalau kamu pindah lokasi, coba cari tempat di mana kamu bisa punya komunitas gitu. Dan tapi lagi-lagi nih, bukannya berarti kita harus expect kita jadi seperti waktu kita masih anak-anak gitu. Kalau waktu masih anak-anak kita bisa datang ke playground, ke taman bermain. Terus langsung aja hai sama anak-anak yang mungkin kita belum kenal ya, baru ketemu di situ ya. Langsung kayak sok-sok temenan. halo nih temen nih gitu. Ya, kalau sekarang kita ya gitulah, memang makin dewasa, lagi-lagi ada prioritas komitmen seperti Mbak. Kalau pelayanan itu komitmen yang sangat sangat baik gitu ya. Dan harus diseriusin. Yang dalam kasus aku ngerasa kok kayaknya waktuku tidak dihargai. Jadinya ketemu sama orang-orang yang aku jadi sukanya bertemannya sama orang-orang yang kalau janjian ketemuan jam berapa itu ya tepat waktu di situ gitu. Itulah jadinya ya semakin dewasa pertemanan itu bukan cuma buat have fun, tapi ya karena makin banyak tantangan hidup, masalah yang dihadapi. Dan Mbak, yang kayak Mbak bilang, Mbak mencari teman untuk curhat juga kan jadinya sekarang. Dan untuk sekarang aja curhat, ini berbeda dengan Mbak Maya. Kalau Mbak Maya kan katakanlah hanya Mas Juan yang suaminya. Aku juga suamiku tapi pun untuk kayak orang di luar suami, aku juga mungkin dibilang selektif dari luar ya, tapi memang yang aku cari bukan hanya frekuensi, tapi memang yang kalau aku biasanya mau curhat terutama curhat yang deep gitu, sebelum aku curhat aku selalu minta petunjuk, kayak berdoa lah, kayak Tuhan, ini orang yang tepat nggak ya gitu, yang memang Tuhan kasih aku buat bisa sharing gitu, selain katakanlah suamiku lah sebagai keluarga terdekatku di sini gitu. Jadi jadi aku begitu Mbak, karena aku percaya kadang orang yang memang ditentukan aku untuk bisa sharing itu yang udah Tuhan kasih sih. Karena kadang-kadang seleksi alam itu beneran terjadi. Maksudnya ya kan Mbak, kayak tadi Mbak, Mbak tadi terkait tadi waktu Mbak berusaha nih meluangkan waktu, tapi Mbak malah kayak dibiarin begitu aja, jadi Mbak merasa membuang-buang waktu. Itu menurut aku salah satu cara seleksinya, secara nggak langsung ya. Kayak gitu loh. Itu jadi gimana ya, bukannya kita pilih-pilih teman. Zaman pas kita masih kecil kan suka dibilang jangan suka pilih-pilih teman. Tapi makin dewasa itu ternyata ada bagusnya. Ada bagusnya. Walaupun konteksnya jangan pilih-pilih teman karena gue maunya teman sama orang kaya doang gitu. Bukan itu maksudnya. Bukan itu ya. Tapi temenan yang beneran bisa dipercaya, teman yang, dan apalagi kalau kita curhat hal yang deep gitu ya, hal yang sensitif, itu orang yang nggak akan pakai itu untuk jadi bahan gosip ke orang lain. Iya, itu kita harus benar-benar harus bisa aware ya, menurutku ya Mbak ya. Karena kan kadang kita kalau ngikutin orang-orang tren gitu, ya bisa kebablasan. Dan itu penting juga, bukan cuma ya ada orang-orang yang kayak kamu tuh keren banget orangnya, yang mulut manis gitu. Tapi kita juga perlu orang-orang bisa ngingetin kita untuk to make us accountable. Apa sih bahasa Indonesianya untuk apa ya bertanggung jawab ya. Iya, atau mungkin kayak lebih baiknya tuh teman-teman yang baik ya, tadi secara dewasa, definisi pertemanan dewasa tadi, yang bisa bukan hanya memberikan kita kata-kata manis aja ya, baik-baik aja, tapi kalau kita pun lagi melakukan kesalahan atau karena kita manusia, kita bisa aja kan nggak sengaja apa gimana, dia ngingatkan
ya tadilah kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu penting juga. Itu penting, apalagi dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, Iya. itu selalu perlu diingatkan. Aku ngelihat teman-temanku yang sekarang aku keep in my circle Tetap, gitu, yang tetap aku berteman sampai sekarang, itu adalah orang-orang yang berani gitu untuk ngasih tahu aku, Shirley kayaknya kamu kurang pas kemarin bertindak seperti ini gitu. Justru aku sangat menghargai waktu ada orang yang ya gitu berani mengkonfront dengan cara yang penuh kasih ya. Iya. Bukannya dengan gosipin gitu kayak Iya. aduh kemarin tuh dia gini bukan gitu. Jadi inilah sekarang kita cuma bisa sharing bagaimana punya pertemanan dewasa ya, menurut juga sesuai dengan juga yang tadi kita juga tahu dari riset-riset, ternyata itu juga bisa berubah, dan penting ternyata untuk kita bisa lebih selektif lah saat kita sudah dewasa untuk memilih teman yang baik, yang sesuai juga. Iya. Yang ya buat mengingat sebagai ayat Alkitab mengingatkan kita itu dari Amsal 27 ayat 17. Coba ya. Mari kita buka. Mari buka. Amsal. Itu ada Alkitab tuh. Oh iya. Ayo atau Ya udah. whichever. Jadi di sini ya. Jadi itu Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi itulah fungsi teman yang sesungguhnya. Iya, menajamkan. Jadi itu tadi bukan cuma untuk seneng-seneng, bukan cuma buat aduh lo tuh keren banget, lo tuh you're queen, yes queen gitu kan sekarang sering banget ya kayak gitu. Iya, begitu. Jadi bukan cuma buat yang itunya, tapi juga ada pengingat, iya. Walaupun tapi ini nanti untuk topik selanjutnya ya, walaupun memang bukannya overly criticizing juga, tapi pengingat dan untuk mengingatkan dalam kasih pada akhirnya juga itu. Gitu deh. Ya nggak kerasa nih. Iya, sudah di penghujung untuk episode perdana kita pada siang ini. Yes. Nah, biar nggak ketinggalan episode selanjutnya, subscribe di kanal Ruang Tamu. Iya, jangan lupa di like dan komen juga ya. Supaya algoritma YouTube itu rekomendasi siniar serupa buat kalian. Ya, selalu seneng deh ngobrol di sini, di Ruang Tamu ini. Jadi sampai ketemu lagi, episode selanjutnya kita bakal nongkrong dan ngobrolin topik yang baru, tapi masih di konteks pertemanan dan nggak kalah seru pastinya. Ya. Yang cuma ada di Ruang Tamu. Dadah. Dadah. Ciao.